Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat holistik yang berbahagia. Untuk sharing kali ini adalah melanjutkan materi kemarin, yaitu budget bekam. Kalau kemarin sudah kita sampaikan hal-hal terkait dasar-dasar bekam. Untuk materi selanjutnya adalah bagaimana proses cara pembekaman. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan. Semoga video-video ini nanti akan bermanfaat. SOP atau prosedur melakukan pembekaman. Yang pertama, kita melakukan persiapan. Ini dimaksud menyiapkan alat-alatnya, menyiapkan sarana prasarananya, alat-alat bekamnya. Persiapan di sini termasuk juga menyiapkan pasiennya, dijelaskan tentang manfaat bekam, proses kesembuhannya, disiapkan mentalnya biar tidak gelisah atau takut, atau dikenalkan bagi mereka yang masih pertama kali bekam. Yang kedua, menyiapkan diri sendiri untuk juru bekamnya. Setelah pasien dan pembekam siap, maka kita lakukan wawancara, tanya jawab, memeriksa pasien, kondisi pasien. Setelah wawancara, baru kita menyiapkan untuk kesimpulan penanganannya bagaimana, titiknya mana saja, baru dilakukan pembekaman. Dipertimbangkan penanganan lainnya seperti melakukan treatment atau pemanasan atau pelenturan sebelum dilakukan pembekaman, sehingga pasien terasa rileks. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan prosesi bekam, yaitu 1. Penderita diabetes atau kencing manis atau pendarahan, kecuali juru bekam yang benar-benar ahli, itu tidak boleh dibekam sembarangan. Yang kedua, pasien yang fisiknya sangat lemah, karena ketika fisiknya lemah dibekam nanti bisa ngedrop. Yang ketiga, penderita infeksi kulit yang merata, khawatirnya nanti akan menular dengan pasien yang lainnya. Yang keempat, orang tua jika mereka tidak sangat membutuhkan, karena biasanya orang tua itu fisiknya sudah lemah. Yang keenam adalah anak-anak penderita dehidrasi atau kekurangan cairan, sehingga ketika dibekam basah nanti malah berisiko. Yang ketujuh, penderita penyakit kanker darah. Penderita penyakit kanker darah ini tidak bisa dibekam. Yang kedelapan, penderita yang sering mengalami keguguran kandungan, apalagi ketika yang dibekam adalah titik-titik yang melemahkan kandungan. Nah, itu nanti harus bisa dihindari. Yang ke-10, penderita penyakit gila dengan ketidakstabilan emosi, karena khawatirnya nanti ketika alatnya kita pasang terus pasiennya berontak, nanti malah melukai. Nah, terus yang ke-11, penderita hepatitis A atau hepatitis B apabila sedang dalam kondisi parah. Adapun bila dalam kondisi sudah tidak parah atau penyakitnya merupakan penyakit menaun, maka bisa dilakukan pembekaman dengan tetap mengontrol kondisi pasien. Yang ke-12, pengidap penyakit kuning atau hepatitis, baik hepatitis A maupun hepatitis B. Yang ke-13, pasien yang melakukan cuci darah, ini jangan sampai dilakukan pembekaman. Terus yang ke-13, pasien yang mengalami kelainan klep jantung, kecuali di bawah pengawasan medis atau dokter dan untuk mereka yang benar-benar ahli bekam. Yang ke-14, penderita yang kedinginan sementara suhu badannya sangat tinggi atau penderita flu yang semisalnya, kecuali setelah ia tidak lagi merasa kedinginan. Yang ke-15, wanita hamil pada usia 3 bulan pertama. Ini jangan dilakukan pembekaman. Nah, yang ke-16, terhadap orang yang kesurupan, terkena sihir, guna-guna dan sebagainya, kecuali juru bekamnya telah
mampu menghadapi kasus-kasus semacam ini, sudah biasa meruqyah, lah itu masih tidak ada masalah. Pada orang yang baru pertama kali bekam, setelah dilakukan persiapan mental, yang paling baik adalah ia melihat orang lain dibekam dulu, sehingga ia tahu, bisa melihat, bisa mendengar tentang keutamaan, manfaatnya, dan rasanya bagaimana menurut perasaan orang yang dibekam. Nah, untuk pasien yang masih mengonsumsi obat pelancar darah, kecuali dengan sangat hati-hati, itu harus dijaga. Demikian pula terhadap orang yang terlalu lelah, sehingga ia perlu beristirahat. Lah, untuk pasien penyakit jantung tidak boleh dilakukan terhadap pasien yang menggunakan peralatan bantu untuk mengatur detak jantung. Nah, yang ke-18 terhadap orang yang baru memberikan donor darah, kecuali setelah berlalu 2 atau 3 hari, tergantung kondisi kesehatannya. Demikian belajar bekam kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, praktek pembekaman. Jangan lupa klik subscribe, like, and bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.